Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Selamat malam Bapak dan Ibu-ibu yang sudah bergabung ya dalam kegiatan Ngopi IGI Kota Bogor. Kali ini kita ada tema yang luar biasa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu tentang asesmen nasional. Dan alhamdulillah Ngopi IGI kita malam ini kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Rahmat Hidayat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nanti akan memaparkan lebih jelasnya tentang asesmen nasional. Kemudian juga nanti akan dipandu oleh Ibu Moderator, Bu Anet Novi dari SMA Negeri 5 Kota Bogor. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan lebih dalam lagi kepada kita tentang asesmen nasional yang akan kita hadapi nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, tanpa membuang waktu lagi, saya serahkan kepada Ibu Anet sebagai moderator yang akan memandu kegiatan Ngopi IGI malam ini. Silakan Bu Anet. Suaranya tidak ada, Ibu. Di unmute dulu. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di acara Ngopi Ngobrol Pendidikan Inspiratif episode 16 ya Bu ya. Di hari ini 3 April 2021. Pada kesempatan ini kita akan mendapat banyak ilmu dari narasumber kita yang luar biasa, Bapak Rahmat Hidayat. Selamat malam Bapak. Ya, nanti saya akan menemani Bapak sampai kurang lebih jam 9 ya Bapak ya. Ya, sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini saya akan memoderatori acara ngopi ya Bapak Ibu semua yang akan mengangkat tema tentang mengenal asesmen nasional. Untuk jalannya acara maka nanti akan ada sambutan dari Ketua IGI Kota Bogor dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan materi, dan bagi Bapak Ibu yang sudah tidak sabar bertanya nanti akan dibuka sesi pertanyaan, dan untuk dapat e-sertifikat semoga Bapak Ibu tidak leave dulu sebelum acara selesai, yaitu nanti kita ada foto bersama dan berdoa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan tempat dan waktu kepada Ketua IGI Kota Bogor, Ibu Meti, MSC. Silahkan Ibu. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama bagi kita para guru yang harus menyiapkan anak-anak untuk masa depan mereka. Kita tahu bahwa ujian nasional sudah tidak lagi menjadi tolak ukur atau sudah tidak lagi menjadi tolak ukur untuk kelulusan anak-anak, dan untuk pemetaan pendidikan, Kementerian sudah mencanangkan adanya asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional? Dan apa perbedaan mendasar antara asesmen nasional yang kita mulai jalankan saat ini dengan ujian nasional yang telah dulu kita jalankan? Tentunya perbedaannya sangat signifikan dan kita perlu untuk mengetahui hal itu. Oleh karena itu, malam ini kita sudah mengundang Bapak Rahmat Hidayat
yang insya Allah akan memberi pencerahan pada kita tentang apa sebenarnya dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk membimbing anak didik kita. Terima kasih Bapak Rahmat untuk kehadirannya dan bersedia untuk berbagi bersama kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Aneta. Ya, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Meti Sabarini MSC, Ketua IGI Daerah Kota Bogor. Mungkin kita udah tidak sabar ya untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita yang luar biasa. Selamat malam Bapak Rahmat Hidayat, SPD, ESOS, MPD. Biasa Bapak narasumber kita ini dipanggil dengan Pak Rahmat. Beliau sebagai di sini Pak, saya sebelum ketika saya mendapat CV Bapak, saya udah kagum sekali nih Pak ya. Jadi saya mohon izin ya Pak, kalau saya tidak bisa memaparkan semuanya karena tadi saya sampai melihat, waduh saya harus membacakan nanti durasinya habis nih Pak. Jadi Pak Rahmat ini sekarang, saya mohon maaf ya Pak kalau ada kekeliruan. Beliau sebagai konsultan dan juga penulis, dan beliau juga sangat berpengalaman menjadi guru. Beliau menjadi narasumber nasional kurikulum 2013 Kemendikbud, asesor dan penilai guru penggerak Kemendikbud, konsultan pendidikan dan pengembangan peserta didik. Dan beliau saat ini bekerja di instansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pendidikan beliau ini sangat komprehensif sekali, dimulai dengan D3 Ekonomi Koperasi di IKIP Bandung, S1-nya sampai punya double degree yaitu Administrasi Negara di STIA Cimahi dan S1 Bahasa Indonesia di STKIP Balai Bandung dan melanjutkan S2 di Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. Pelatihannya saya mohon izin ya Bapak, saya hanya menyebutkan beberapa. Di 2013 ketika sedang booming kurikulum 2013, beliau mengikuti pelatihan Bintek pendampingan implementasi kurikulum 2013 tingkat provinsi dengan penyelenggara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian karena beliau juga memiliki kompetensi atau keahlian bahasa Indonesia, beliau juga pernah mengikuti pelatihan workshop kegiatan lomba debat bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2015. Di 2016 beliau mengikuti workshop pembahasan modul pelatihan kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Direktorat PSMA. Kemudian di 2016 ini banyak sekali kegiatannya, diantaranya workshop penulisan e-modul kurikulum, pelatihan soal INAP HOTS, dan uji keterbacaan panduan uji kompetensi berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta juga yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa. Nah, karena beliau juga sebagai penulis, di sini banyak sekali tulisan beliau, menulis artikel di Koran Radar Banjarmasin, penulis buku pedoman kesiswaan Direktorat PSMA Kemendikbud, penulis buku Sekolah Gaul Anti Kekerasan, juga penulis buku Program Kerja Kerohanian Direktorat SMA Kemendikbud. Dan pengalamannya Pak, saya mohon izin hanya menyebutkan 3. Dari 2011 sampai 2021 ini yang saya saya izin ya Pak, saya memilih ini ketua tim pengembang pendidikan wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menjabat dari 2018 sampai 2023, dan yang terakhir nih beliau pengalamannya asesor dan penilai guru penggerak Kemendikbud di 2020 sampai 2021 ini. Non jabatannya banyak sekali, Ketua Bidang Kajian Kurikulum, Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, yang juga masih menjabat adalah Wakil Ketua Yayasan Tanjung Jaya Bandung, Jawa Barat. Dan non jabatannya beliau di 2013 sebagai pelatih juara 1 Nasional Olahraga Tradisional Formi pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional. Dan yang terakhir beliau mendapatkan di 2020 Piagam Penghargaan Kegiatan Peserta Didik Direktorat SMA Kemendikbud. Wah, kasih aplaus Ibu, aplaus virtual, keren banget narasumber kita. Jadi Bapak Ibu tidak salah ketika malam-malam ini, malam minggunya join di ngopi ya Bapak Ibu semua ya.
Oke, ya Bapak Ibu tanpa memperlama ya, jadi saya tidak mengambil waktu dari narasumber kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Meti, bahwa kita akan mengenal lebih dekat mengenai asesmen kompetensi minimum ya, yang sekarang di saat Merdeka Belajar digaungkan untuk menggantikan ujian nasional. Nah, apakah menggantikan secara keseluruhan atau tidak? Untuk lebih lanjutnya, saya persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Rahmat Hidayat, untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan, Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, senang rasanya hari ini bisa bertatap maya dengan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bu Aneta sudah mengantarkan saya ke room ini. Ibu Ketua IGI Kota Bogor ya juga sudah hadir di sini, dan teman-teman yang lainnya. Tadi saya lihat ada Bu Hesti ya. Kang Sopyan tadi juga sudah menyapa saya. Beliau satu alma mater dengan saya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama hari ini diskusi dan belajar ya Pak, Bu, kaitan dengan asesmen nasional. Kalau tadi saya sering disebut luar biasa, sebetulnya saya malu Bapak dan Ibu. Saya bukan luar biasa, tetapi malah biasa di luar saya. Karena sering meninggalkan tempat mengajar saya. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi kaitan dengan asesmen nasional. Izin saya share screen. Dan nanti insya Allah share screen saya akan bagikan di akhir sesi ya Bapak Ibu ya. Kali ini bisa daftar di sini get akun tinggal akun baru atau bisa menggunakan sign up menggunakan akun Google dan Instagram. Kita pakai Google saja. Oke Bapak dan Ibu, bisa kita mulai ya. Sudah terlihat mungkin saya share screen saya ya. Ya, kita allow saja. Sudah Pak. Oke. Ya, asesmen nasional saya berikan judul ya, Ikatan Guru Indonesia Bogor. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pendidikan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Dan pada hakikatnya pendidikan yang kita lakukan adalah dalam upaya memanusiakan manusia, ya, mengubah peradaban. Dan kita berharap Indonesia akan hadir menjadi negara besar di Indonesia emas. Ya. Tantangan kita dunia pendidikan semua hampir sama Bapak dan Ibu ya. Jadi kita mengalami berbagai macam tantangan kehidupan yang memang diantaranya adalah gap antar generasi. Ya. Dari mulai kita siapkan anak yang hidup di abad 21, ya, tentu dengan tantangan yang kita lihat dan kita bisa baca bahwa perkembangannya begitu cepat dan luar biasa. Dan kita melihat bahwa abad ini abad yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Abad yang hadir begitu hebat dan luar biasa dengan berbagai macam kecanggihannya yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi sayangnya gurunya itu masih guru abad ke-20, tapi itu kan guru yang lain ya. Kalau guru Ikatan Guru Indonesia bukan guru abad 20, tapi sudah menjadi guru-guru abad 21. Kemudian sekolahnya nih, sekolah-sekolah kita yang kita gunakan pada hari ini hampir sama seperti dulu Hocok Raminoto sekolah ya, Ki Hajar Dewantara sekolah. Jadi sekolahnya masih ya ada kursi, bangku dan lain sebagainya begitu ya, di depan kita ada. Bedanya mungkin sekarang ada blackboard ya, dulu blackboard sekarang menjadi whiteboard begitu. Jarang sekali kita menemukan bahwa sekolah-sekolah kita sudah terhubung langsung dengan jaringan internet kemanapun juga anak perlukan pada saat itu. Malah di beberapa sekolah saya masih melihat ada guru yang melarang, ada sekolah yang melarang penggunaan HP di sekolahnya. Nah, ini yang lebih parah lagi. Metode pembelajarannya abad ke-18. Sering kita melihat Bapak dan Ibu, di RPP yang dibuat oleh Bapak dan Ibu, di rancangan proses pembelajaran yang dibuat oleh Bapak dan Ibu, Bapak Ibu menuliskan memang jenis-jenis model pembelajaran yang begitu luar biasa. Ya, misalnya modelnya apa Bapak dan Ibu ini? Modelnya inquiry learning.
Modelnya apa nih? Discovery learning. Oh, hebat. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, begitulah Pak, biasa ceramah. Jadi, berbagai macam model pembelajaran yang digunakan, inquiry, discovery, kemudian problem atau project, itu tetap saja dalam prosesnya masih menggunakan pembelajaran dengan menggunakan ceramah. Maka mau tidak mau, kita harus keluar dari ini semua, sehingga pembelajaran abad 21 itu butuh kemauan untuk membuka hati dan membuka pikiran kita. Karena memang yang paling sulit adalah membuka pikiran. Ya, open mindset. Mindset itu yang paling sulit diubah di manusia. Ya, pola pikir itu yang paling sulit diubah. Kalau sudah pola pikirnya seperti begitu ya susah untuk dirubah. Makanya yang harus kita rubah pertama kali adalah mindset. Izin saya mematikan video ya, karena ini saya lihat sustainable ininya saya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kata John Dewey ya, dulu ini tahun 30 nih John Dewey itu. Dia menyampaikan bahwa kalau kita ngajarnya sama seperti kita mengajar seperti yang kemarin gitu ya, seperti yang minggu yang lalu, seperti yang tahun lalu. Jadi nggak ada kreativitas kita mengajar gitu. Jadi kita mengajar itu seperti memang hanya sebuah pengguguran kewajiban saja, maka sesungguhnya kita sudah merenggut masa depan generasi muda kita. Nah, ini yang kita takutkan. Kita takut semua bahwa masa depan anak kita itu tidak ada, hilang, direbut oleh kita semua karena pola pengajaran yang salah di kelas-kelas kita. Dan kita tidak mau bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu berhenti di generasi kita atau berhenti di generasi anak kita, ya, tidak berlanjut. Jangan sampai nanti di kemudian hari kita punya anak dan dia punya cucu, cucunya diceritakan kepada cucunya. Jadi anak kita itu sudah jadi kakek, diceritakan kepada cucunya, dulu ada negara besar namanya Indonesia, sekarang sudah tidak ada. Nah, ini pernah kita lihat Pak ya, dan kita semua tahu bahwa dulu ada negara besar namanya Uni Soviet, ya. Sekarang tidak ada. Dulu ada negara yang besar namanya Yugoslavia, sekarang tidak ada. Bahkan sangat mungkin juga kalau negara kita juga tidak ada kalau memang pola pengajaran kita ini salah, gagal dalam proses pendidikannya. Kemudian Bapak dan Ibu, tokoh penginspirasi pendidikan ini adalah Ki Hajar Dewantara, ya, atau Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana dia pendidikan itu menyampaikan bahwa memajukan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter. Jadi yang pertama kita harus munculkan adalah bagaimana memunculkan kekuatan batin dan karakter. Dan kita semua tahu bahwa ujung daripada pendidikan itu adalah berubahnya karakter. Itu yang pertama. Ujung daripada pendidikan itu berubahnya karakter. Jadi ketika anak sekolah di SMP 3 tahun masih buang sampah sembarangan, sesungguhnya itu gagal pendidikan kita. Ya. Kalau anak sudah sekolah di SMA tapi masih berbicara kasar, begitu ya, tata bahasa yang tidak benar, maka sesungguhnya gagal pendidikan kita. Ya. Walaupun memang akan kita, nah, kita semua harus membangun lingkungan itu. Kemudian pikirannya, intelek dalam tubuh anak. Maka kemudian kita melihat berbagai macam fenomena, ya, kejadian dan berbagai macam survei. Ini surveinya lama, tahun 2002 di Amerika. Dulu ada survei ini 2002, kemudian mereka menyebutkan bahwa inilah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki anak-anak kita untuk hidup di abad 21. Jadi pintar saja tidak cukup. Jadi kalau ada anak 20 orang anak, maka anak yang satu yang bisa lolos dalam hidup ini kemampuan komunikasi jujur. Ini soft skill. Jadi bukan saja technical skill yang harus kita sampaikan pada anak-anak kita, ternyata soft skill-nya juga merajai. Dulu kita menyebutnya dengan emotional quotient, kalau teorinya Bennett. Ini Bapak dan Ibu, kita melihat seperti begini. Ini kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita di dalam kelas-kelas kita. Sudahkah mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka memiliki kemampuan bekerja sama? Sudahkah anak-anak kita ajarkan memiliki jiwa leadership, percaya diri, begitu, kemampuan menganalisis dan lain sebagainya. Ini surveinya sudah lama, tahun 2002. Tetapi tahun 2017, seorang riset namanya Thomas G. Stanley, dia kemudian membuat bukunya Millionaire Mind. Bu Raudah, mohon maaf. Ya, Thomas J. Stanley, PhD, dia kemudian menulis buku. Buku ini berdasarkan riset tentang 100 faktor yang menentukan orang itu sukses dalam hidup. Risetnya di Amerika, total respondennya 1001, ya, orang kaya semua, bahkan 733 respondennya adalah milioner. Ternyata apa? Ternyata IQ yang tinggi, sekolah di sekolah favorit atau perguruan tinggi bergengsi, itu bukan termasuk dalam 10 faktor utama menentukan orang itu sukses atau tidaknya. Lalu apa kalau begitu? Ini 10 faktor yang menentukan orang itu berhasil dalam hidup.
ya. Dari mulai jujur, disiplin keras, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, sampai dengan kemampuan menjual ide. Having an ability to sell my ideas. Ya. Jadi inilah yang harus kita sampaikan pada anak-anak kita. Kita ajarkan, kita bimbing mereka, berikan tauladan bagaimana memiliki jiwa yang jujur, being honest with all people. Di situ luar biasa Bapak dan Ibu. Di sini terlihat betapa soft skill itu menjadi pintu utama bagi seseorang untuk sukses dalam hidupnya. Ini semua kita tahu, ada kecakapan hidup ada 21, ya. Pembelajarannya kita arahkan pada to know, to do, to be, dan to live together, di mana 4 kecakapan utama yang harus kita miliki dalam learning and innovation skill-nya, dari mulai critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Sehingga nantinya arah pada akhirnya life and career skill mereka itu ini, anak-anak kita itu fleksibel. Inisiatif, leadership, social skill-nya, cross culture, produktif, accountable, lifelong learner. Kenapa harus begini Bapak dan Ibu? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa menurut survei Pak, anak-anak kita yang hari ini sedang sekolah di SD, ya, di SMP, itu 65% pekerjaannya belum tercipta. 65% pekerjaannya belum tercipta. Jadi mereka hendak menjadi apa, kita tidak tahu. Yang jelas, tambahnya lagi, pekerjaannya saja belum ada. Otomatis di kelas-kelas kita membutuhkan guru yang mampu mengajarkan anak dalam proses ini. Berpikir kritis, guru yang kreatif, guru yang pandai berkomunikasi dengan baik, guru yang mampu berkolaborasi dengan baik. Ya. Inilah yang kita harapkan dan mudah-mudahan ini bisa tercapai di negara kita. Ini jelaskan lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Saya selalu menghubungkan antara AKM dengan HOTS ya, karena salah satu komponen daripada AKM, daripada AN adalah AKM. Saya selalu menghubungkan high order thinking skill dengan AKM. Apakah mereka memiliki kesamaan? Jawabannya tentu jelas memiliki kesamaan. HOT dan AKM jelas memiliki kesamaan. Ya. Yang kedua, bahkan Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses pembelajaran yang high order thinking skill, dari mulai menganalisis, mengevaluasi sampai dengan mencipta, sesungguhnya perjalanan menuju AKM, setengah perjalanan menuju AKM sudah Bapak Ibu lakukan. Bahkan saya boleh melihat dan melakukan penelitian, 3/4 sesungguhnya menuju AKM ini sudah dilakukan. AKM kita adopsi dari 3. Ya. AKM kita ini kita adopsi dari 3. Apa itu? Yang pertama adalah PISA, Program International Student Assessment. Ya. Jadi AKM kita adopsi dari sana. Kemudian dari yang kedua kita ambil dari TIMSS, Trend International Mathematics Science Studies. Kemudian dari PIRS, Program International Reading Literacy Science. Kita melihat bahwa kalau kita lihat soal-soal yang TIMSS itu, soalnya mengevaluasi. Soal-soal PISA itu soal-soalnya menganalisis. Proses pembelajarannya bagaimana? Proses pembelajaran yang high order thinking skill. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 syarat pembelajaran itu disebut dengan pembelajaran yang high order thinking skill. Disebut sebagai penilaian yang hot, atau sering kita sebut sebagai soal yang hot. Ada 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah transfer of learning. Terjadinya transfer of learning. Ya. Jadi siswa dapat memaknai proses pembelajaran yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu terjadi transfer of learning. Kemudian yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis. Adakah di kelas-kelas kita sudah mengajarkan anak berpikir kritis? Critical thinking. Dan yang terakhir adalah problem solving, pemecahan masalah. Jadi bagaimana di kelas-kelas kita ajak anak-anak kita untuk memecahkan masalah. Jadi yang pertama adalah transfer of learning, kemudian yang kedua adalah critical thinking, yang ketiga adalah problem solving. Kata Susan Brokat dalam bukunya di tahun 2010 dia menyampaikan bahwa kalau kita sudah mengajarkan pada anak-anak kita melakukan proses pembelajaran yang high order thinking skill, sesungguhnya kita sudah menjadikan mereka manusia, to be human. Kita sudah mengajarkan proses pembelajaran yang high order thinking skill, kita sudah menjadikan mereka manusia. Bukankah kita semua tahu bahwa pendidikan itu adalah upaya memanusiakan manusia? Ini yang diukur oleh PISA. Jadi saya kritisi saja PISA ya. Jadi ini yang memang terkenalnya. Jadi ada 2 literasi yang kita ikuti. Yang pertama literasi membaca, ini literasi matematika. Literasi sainsnya belum kita ikuti. Jadi anak itu bukan sekadar membaca, tetapi dia mampu memahami, menggunakan sampai dengan kemampuan menilai isi bacaan.
Apakah bacaan ini benar atau tidak? Apakah tulisan ini hoax atau tidak? Itu kemampuan literasi membaca. Kemudian yang kedua, literasi matematika. Bagaimana matematika tersebut, konsep matematika dan lain sebagainya itu digunakan, ya, dipakai dalam menjelaskan berbagai macam fenomena-fenomena kehidupan. Ini ranking kita Bapak dan Ibu di dalam PISA kita, ya. Kita melihat bahwa negara-negara besar ini adalah negara yang PISA-nya bagus. Ya. Sekarang Cina sedang menguasai dunia, ya. Dan karena memang benar kemampuan reading, matematik dan sainsnya juga luar biasa. Mengalahkan negara tetangga kita Singapura. Dan kita tahu bagaimana betapa hebatnya negara Singapura. Kemudian Makau, Hong Kong, dan seterusnya. Negara-negara besar ini ternyata literasi dan numerasinya bagus. Jadi target akhirnya AN itu kita ingin literat dan numerat, begitu. Literasi dan numerasinya bagus. Ya. Bahkan kalau kita buka, kita lihat di slide yang kedua, Indonesia masih belum ada. Baru di slide yang ketiga Indonesia ada. Itu pun sedikit di atas Filipina, di bawah Malaysia dan Thailand. Ya. Jadi kita target untuk meningkatkan kompetensi kita dalam literasi dan numerasi melalui AN ini. Sama kakak dulu. Nah, itu apa teh? Bu Ulan nonton di ini kan, Bu Ulan. Oke. Bapak dan Ibu, high order thinking skill itu sudah ada sejak lama. Ya, tahun 41 gagasan Dewey itu yang kemudian diterjemahkan oleh Glaser tentang berpikir kritis, atau punyanya Bailey tahun 89 dengan problem solvingnya, atau Cotton tahun 91 dengan berpikir kreatif. Ya. Jadi high order ini bukan barang yang lama. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini? Hari ini kita melakukan ini. Port of fire selection, everybody has to take the same action. Please claim the truth. Jadi kalau kita melakukan proses penilaian, ya, proses pembelajaran di kelas kita melakukan yang sama untuk semua anak. Jadi semua anak kita berikan hal yang sama, pertanyaan yang sama. Padahal setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Ya. Nah, hasil penilaiannya apa? Ini akibatnya. Kemampuan literasinya rendah, lemah pada kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian anak kita itu sulit kalau dia diberikan soal yang memerlukan pengolahan informasi. Ya. Misal dalam bilangan, Bapak dan Ibu, ya, dalam bilangan kita sering kadang-kadang di kelas di SMP misalnya kelas 7, bilangan urutkan bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Begitu. Ada soalnya nanti 0,78, 77%, 8/7, urutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Jadi hanya begitu saja, tidak mengolah informasi. Beda dengan ketika Bapak Ibu memberikan soal, misal, ya, yang satu menggunakan konsep diskon, yang satu menggunakan konsep menjual gratis satu. Ya. Toko A jual kaos kaki 30.000, diskon 20%. Ya, jadi kalau beli 5 kaos kaki, diskon 20%, ya, harganya 30.000. Kalau toko B jual kaos kaki yang sama, harganya juga sama 30.000, tetapi dia gratis satu. Ini juga konsep bilangan. Ya, bagaimana anak mengolah informasi? Apakah mau beli diskon ataukah mau beli gratis satu? Ya, nanti akan ditemukan jawabannya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, konsep-konsep yang lainnya banyak. Ya, sehingga anak-anak kita mampu mengolah informasi ini. Nah, anak kita itu unggul kalau jawabannya sudah dijumpai atau pernah dipelajari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu hanya mengubah huruf, kalau X-nya Bapak Ibu rubah saja, atau ceritanya Bapak Ibu rubah saja, sedikit saja yang dirubah, maka anak kita bisa menjawab. Tapi kalau dia berhadapan dengan soal yang baru, dia sulit untuk menjawab soal itu. Misal kalau sekarang lagi tren dalam konsep bilangan, misalnya beli satu gratis satu, ataukah beli semua setengah harga. Ya. Kemudian anak kita itu unggul bila jawabannya telah tersedia pada teks. Maka berdasarkan ini semua, kemudian pemerintah menyusun apa yang disebut dengan asesmen nasional, AN. Tadi di awal disebutkan, apakah AN ini kemudian menjadi pengganti UN? Tidak, UN itu sudah dihapus dan tidak ada lagi. AN ini berdiri sendiri, ya, menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pemetaan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, adapun instrumen asesmen nasional itu ada 3. Jadi kalau kita kupas jenis-jenis AN itu ada 3 instrumennya. Ya. Yang pertama adalah AKM. Ini bahasa ramenya, asesmen kompetensi minimal. Kemudian yang kedua survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi 3 hal inilah yang muncul menjadi instrumen asesmen nasional. Saya lebih terjemahkan dalam bentuk yang seperti begini biar Bapak Ibu bisa lebih lihat
lebih enak melihat ya. Bapak dan Ibu, saya garis bawahi, ini adalah komponen asesmen nasional. Asesmen nasional Pak ya Bu. Karena nanti apakah ada asesmen yang lainnya? Ada nanti dalam bentuk yang lain ya. Yang pertama ini AKM nasional. AKM nasional ini akan menyentuh kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kapan dilaksanakan? Kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA dan SMK. Kapan dilaksanakan? Bulan September 2021. Jadi AKM nasional, bentuk soalnya literasi dan numerasi, pesertanya siswa, dilaksanakan bulan September 2021. Kemudian yang kedua, survei karakter. Survei karakter. Ya, survei karakter. Kita akan memilih aspek dari 6 profil pelajar Pancasila. Pesertanya siswa. Dan terakhir adalah SLB, survei lingkungan belajar. Kita akan mencoba melihat bagaimana model-model sekolah yang efektif. Pesertanya siapa? Selain siswa adalah guru dan kepala sekolah. Jadi pesertanya adalah guru dan kepala sekolah. Jadi guru itu ikut AN dalam komponen survei lingkungan belajar. Apa yang menjadi survei karakter yang 6 profil pelajar Pancasila? Ini, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama kita ingin melihat bahwa siswa kita itu memang memiliki kemampuan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tentu ini kaitan dengan agama yang dianut oleh masing-masing anak. Kemudian berkebinekaan global. Ya. Kemudian mampu bergotong royong, memiliki nalar yang kritis, kemudian mandiri dan kreatif, begitu Bapak dan Ibu, dan seterusnya. Ya. Ada 6 kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kupas sedikit tentang AKM. AKM itu ada jenis-jenisnya. Kalau kita lihat ada 3 jenis AKM. Ini yang pertama, AKM nasional. Apa yang diukur? Kinerja, mutu sekolah. Maka nanti setelah proses pelaksanaan AKM nasional akan muncul mutu sekolah. Setiap sekolah akan keluar angka-angkanya, mutunya terlihat. Ya, karena yang diukurnya kinerja dan mutu sekolah. Ya, pesertanya tadi kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kalau SD kelas 5 jumlahnya 30 orang maksimal. Berarti ada kemungkinan hanya 20 orang, hanya 10 orang, maksimal tuh 30 orang. Kemudian yang kedua, kelas 8 dan kelas 11. Kelas 8 SMP, kelas 11 SMA, itu jumlahnya 45 orang dan cadangan 5. Maksimal. Jadi maksimalnya 45 orang. Jadi ada kemungkinan nanti yang ikut cuma 18 orang, mungkin 20 orang, mungkin 25 orang, begitu ya. Atau mungkin full 45 orang. Kemudian yang kedua adalah AKM kelas. Ini yang jarang disinggung oleh kita, Bapak dan Ibu. Ini jarang terlihat oleh kita. AKM kelas. Siapa pesertanya? Siswa. Apa yang diukur? Hasil belajar siswa. Bentuknya bagaimana? Formatif. Untuk apa? Mengukur teach at the right level. Ya. Pesertanya siapa? Siswa kelas 2 SD sampai dengan kelas 12 SMA. Semua anak? Iya. Yang bikin soal siapa? Guru. Maka Bapak dan Ibu kita mengenal apa yang disebut dengan AKM kelas. SD sampai dengan SMA. Dan terakhir ada AKM sertifikasi untuk kelas 12. Atau untuk teman-teman kita yang ada di paket C dan paket B. Ya, jadi ketika mereka akan naik ke level berikutnya, mereka harus ikut AKM sertifikasi. Jadi wajib bagi mereka. Ini jenis AKM. Jadi ada 3 jenis AKM yang memang akan kita laksanakan. AKM nasional September 2021, AKM kelas diterapkan di tahun ajaran baru yang sekarang, 2021 dan 2022. Berarti kita harus semua menyiapkan diri untuk bersiap menghadapi AKM kelas. Oke, ini AKM nasional, ini AKM kelas. Ya, saya sampaikan tadi peserta didiknya kelas 2 sampai dengan kelas 12. Jadi kebutuhan gurunya dalam melaksanakan diagnostik. Ya, oke. Pelaksanaan AKM, ya pelaksanaan AKM itu ada 2, Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi hari pertama dan hari kedua, hari pertamanya adalah literasi, hari keduanya adalah numerasi dengan waktunya masing-masing SMP dan SMA, SD, SMP, SMA dan SMK yang berbeda. Ya, ini ada survei lingkungan belajar, 30 menit tidak, khusus untuk guru pelaksanaannya ini, ya daring untuk guru. Pekerjaannya dilakukan secara daring dan tanpa diawasi. Ya, waktunya ini diberikan waktu selama kurun waktu 4 hari Pak, yang terakhir 2 minggu ya, jadi 4 hari itu pelaksanaannya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu ini teoritis ya, saya akan lewat ini nanti Bapak Ibu berikan ya. Oke, ini ada komponen konteks AKM. Jadi kita itu memiliki komponen konteks. Jadi AKM kita itu sudah mulai mengukur kemampuan anak.
Ada anak yang memiliki kemampuan personal, ada anak yang memiliki kemampuan sosial budaya, ada anak yang memiliki kemampuan saintifik. Jadi sudah bisa kita arahkan nanti. Yang kemampuan sosial budaya, oh berarti nanti masukkanlah sosial. Anak ini akan lebih paham di sosialnya. Saintifik, di matematika, IPA dan lain sebagainya. Mungkin begitu ya. Pak Sugiarto, ini Pak Sugiarto di-mute aja. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan AKM ini, nanti ada soal-soal yang berbentuk soal-soal yang personal, sosial, budaya, dan saintifik. Oke, berikutnya muncul pertanyaan, bagaimana bentuk soal AKM? Bentuk soal AKM itu ada 5. Ya, bentuk soal AKM itu ada 5. Dari mulai pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, sampai dengan uraian. Bapak dan Ibu, inilah soal-soal yang nantinya soalnya adaptive test. Jadi mengadaptasi kemampuan siswa. Makanya soal AKM yang nasional itu nggak perlu latihan. Karena nanti dia akan menyesuaikan kemampuan siswa. Jadi nanti anak akan ada anak yang berhadapan dengan pilihan ganda saja. Tidak sampai pilihan ganda kompleks. Tetapi ada anak-anak yang lain mengerjakan bisa sampai dengan uraian. Bertemu dengan uraian. Tergantung kepada kemampuan anaknya. Makanya disebut dengan adaptive test. AKM itu menjadi adaptive test. Ya, ini bentuk soal AKM. Oke, saya lewat ini Pak, Bu, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Saya akan lewat, saya masuk ke contoh soal AKM. Oh ini deh, lewat ini. Level kognitif ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita pun mengenal 6 level kognitif dalam proses pembelajaran ya Pak, Bu. Yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom. Kemudian direvisi oleh muridnya Anderson dan Krathwohl. Nah, ada 3 level kognitif di masing-masing, literasi dan numerasi. Makanya tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang sudah kita lakukan proses pembelajaran yang hot, sebetulnya sudah biasa mereka melakukan itu semua. Tinggal mungkin perbedaannya nanti yang kita lakukan. Level kognitif literasi ada 3, dari mulai menemukan informasi, memahami, ya, isi bacaannya apa, sampai dia kemampuan mengevaluasi, menilai dan merefleksi isi bacaan. Kemudian yang kedua level kognitif numerasi, dari mulai knowing, applying sampai dengan reasoning, pemahaman, penerapan sampai dengan penerapan. Ada 3 level. Bapak Ibu kemudian bertanya, apakah ini nyambung tidak dengan kurikulum kita? Sangat nyambung Pak. Ini kurikulum kita. Ya, ini klasifikasi yang dikemukakan oleh Bloom, yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Literasi, understanding, jelas C2 kan. Numerasi, aplikasi, C3. Penalaran, C5. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ini sangat nyambung sekali antara level kognitif yang ada di dalam AKM dan level kognitif yang ada di dalam kurikulum yang sedang kita lakukan pada hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kurikulum kita akan segera mengalami perampingan kurikulum. Jadi mungkin di tahun ini ya nanti akan di launching bulan Maret ya. Bulan Mei atau April begitu akan di-launching kurikulum baru ya. Kurikulum yang bukan lagi baru seperti kemarin tapi kurikulum rampingan. Jadi agar tidak terlalu berat anak-anak kita menerima bahan-bahan ajarnya. Oke, saya dari sini akan lewat ya. Saya akan masuk ke soal. Ya. Bapak dan Ibu kita tahu bahwa model pembelajaran kita harus sudah menggunakan model pembelajaran yang saintifik. Sains. Kenapa? Karena pendekatannya sudah saintifik. Ya. Sehingga soal-soal anak-anak yang diberikan itu menjadikan seolah-olah seperti anak-anak kita diajak memiliki kemampuan meneliti yang sederhana. Ya. Nah, apa itu? Nah, nanti sehingga anak-anak kita memiliki kemampuan dan menumbuhkan scientific thinking. Ini Pak, ini terlalu kecil ya Pak ya, Bu. Saya lewat yang ini, yang agak besar dikit lah. Ini yang agak besar dikit. Ini soal AKM. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi. Ini Bapak dan Ibu, anak memiliki kemampuan numerasi, menghitung. Ya,
tetapi dikaitkan dengan kehidupan dia. Jadi ada soal yang menanyakan tentang kebutuhan air yang dimiliki oleh tiap orang. Itu berbeda. Nah, Santi ini ternyata sering berolahraga selama 1 jam setiap harinya. Kalau olahraga, aktivitas fisik, maka harus tambahkan kebutuhan air itu 0,35 liter. Kalau 1 jam berarti 700 ml. Nah, pertanyaannya adalah ketika berat badan Santi 54 kg, ya, berapa kebutuhan air minum yang dimiliki oleh Santi? Nah, ini. Ya, 1,8, 2,1, 2,3 atau 2,5. Berarti berapa? 54 dibagi 30 dapat angka berapa? Tambahkan 0,7 liter atau 750 ml. Jawabannya adalah ya, tuh, jawabannya adalah D, ya. Oke, Bapak dan Ibu, masih dengan yang sama, ini jumlah air juga, ya. Ada lagi seorang anak namanya Banu, olahraganya cuma 30 menit, berat badannya 48 kg. Tetapi ada, jadi stimulusnya Pak. Jadi stimulusnya 1 ini berbentuk bacaan, stimulus yang kedua berbentuk gambar atau lain sebagainya. Ya. Bisa gambar, bisa grafik dan sebagainya. Kemudian berapa air yang diminum oleh Banu? Apakah cocok tidak ketika ada slogan minumlah air 8 gelas sehari? Cocok tidak? Nah, maka jawabannya adalah berat badan 48 gram dibagi 30 1,6 ditambah 0,35 liter karena Banu berolahraga 30 menit. Jadi berapa? 1,95 liter. Dekatlah dengan 2000 ml. Ya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi soalnya AKM ini soal yang memang kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, saya mau lewat ini Pak. Saya mau ke sini. Ini. Gerhana matahari total di kawasan Pasifik. Bapak dan Ibu. Anak diberikan bacaan, memiliki kemampuan. Ya, ini contohnya. Ini kan ada dalam pelajaran IPS. Ya, ini dalam pelajaran fisika tentang gerhana matahari total. Ya. IPA IPS ya, saya lupa lagi nih. IPA mungkin ya. Di mana posisi matahari bulan itu sejajar, garis lurus, itu kalau terjadi gerhana matahari total. Umbra itu apa, penumbra itu apa, begitu. Kemudian ini, di Indonesia. Ya. Pernah di Indonesia itu Juni 83, Oktober 95, dan terakhir kemarin Maret 2019. Nah, ini stimulusnya Pak. Kita berikan pada anak-anak kita. Kemudian, tadi berbentuk gambar dan sedikit tulisan. Kemudian yang berikutnya kita berikan tulisannya. Pertanyaannya bagaimana? Ini pertanyaannya. Menurut informasi yang ada di dalam bacaan, jika posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar, maka kemungkinan besar akan terjadi apa? Kalau sejajar, betul, terjadi gerhana matahari total. Ya. Oke, ini juga Pak, dalam kehidupan kita, junk food. Ini kan penting sekali nih. Ya, junk food itu mengandung banyak sodium, lemak jenuh, kolesterol. Maka kita harus menjaga junk food agar tidak berlebihan masuk ke dalam tubuh kita. Apa tipsnya? Sarapan, makan di rumah. Kemudian perhatikan gramasi daripada lemak. Kalau tertulis 20 gram lemak, maka itu setara dengan 4 sendok makan. Ya. Jumlah yang tergolong sehat jika setara dengan 30% dari kalori. Tip yang kedua. Tip yang ketiga, kalau kita ingin makan junk food, tidak ada tersedia porsi kecil, maka beli porsi yang besar, bagi dengan teman atau keluarga. Dan terakhir, minum air putih sebanyak-banyaknya. Ini berbentuk gambar, tulisan. Stimulus yang pertama. Yang kedua, berbentuk apa? Berbentuk tulisan. Berbentuk bacaan. Jadi kita mencari bacaan yang lain. Ini kemampuan anak menalar Pak di sini. Mengajak anak menalar. Ya, ternyata Bapak dan Ibu, ini ya, kalau kita sering makan junk food itu seolah-olah kita makan seperti kekurangan makan. Karena saraf di dalam otak kita itu memberikan informasi bahwa kita belum makan, atau tidak sedang makan, atau kurang makan. Ya. Dan kita jadi lemot, lebih sulit berpikir ketika sudah kecanduan junk food. Nah, tulisan yang lain, ya, ternyata juga disampaikan bahwa ada seseorang yang secara ini sehat, pandai begitu ya, kemudian dia diberikan makanan junk food selama 5 hari berturut-turut, terjadi apa? Ternyata
fokusnya, perhatiannya kurang, kecepatan belajarnya juga, ingatannya menjadi buruk. Kenapa? Ternyata menurut penelitian, ya, menghambat kerja hipokampus. Apa itu hipokampus? Hipokampus itu adalah tempat pembentukan dan penyimpanan long term memory, memori jangka panjang. Ya. Ini, ya. Nah, berdasarkan tulisan-tulisan ini, kemudian kita berikan pertanyaan. Benar salah. Seseorang yang hobi mengonsumsi junk food lebih pikun. Iya, betul ya. Kemudian makanan junk food banyak mengandung tinggi gula, menurunkan fungsi sinap. Junk food tidak ya, tapi lemak, kolesterol ya. Saat makan jenis junk food, rasa lapar akan lebih terasa daripada makanan sehat. Benar, karena tadi ya, bagaimana otak kita diminta untuk memasukkan makanan. Konsumsi junk food berlebihan dapat mengubah mood menjadi buruk. Salah ya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa yang diukurnya literasi dan numerasi? Ini kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh anak-anak kita agar dia bisa belajar sepanjang hayat dan kemudian dia berkontribusi kepada masyarakat. Hasil studinya tadi sudah dikupas di awal, literasi murid kita itu Indonesia masih rendah. Maka apa yang diukurnya karakter? Nah, kita ingin mengembangkan potensi murid itu secara utuh, ya, dan mengembangkan perilaku yang mencirikan pelajaran Pancasila. Ini contoh soal karakter. Ini contoh soal karakter yang diberikan kepada anak-anak kita. Ya. Bagaimana di sini memunculkan karakter-karakter pada anak-anak kita. Kerja keras, disiplin, tidak pernah menyerah. Begitu. Oke, Bapak dan Ibu. Iya, halo. Ya, oke, lanjut ya. Ini model survei karakter yang lain, soal yang lainnya. Kita melihat seperti begini. Ini soal yang lainnya. Ini model-model survei karakter yang kita buat. Ya. Lalu apa hasilnya dari AN tadi, terutama yang AKM nasional? Ini akan diberikan rapot kepada sekolah kita. Bapak Ibu bisa melihat yang merah dengan warna merah jambu ini, merah muda ini jelas adalah level yang kurang baik. Biru dan biru tua itu adalah yang harus kita kejar. Yang merah itu kita sebut dengan peak, perlu intervensi khusus. Ya, yang kedua minimal, yang ketiga baik, yang keempat mahir. Nah, ini numerasi dan literasi membaca yang kemudian disandingkan dengan yang lain. Ada di mana sekolah kita? Ini yang warna biru, ini sekolah kita, ya 245. Ternyata ada di bawah kabupaten kota, karena kabupaten kotanya 250. Kalau nasionalnya 180. Aljabarnya kita tahu anak-anak kita itu memiliki kemampuan di bawah ini. Tapi data dan uncertainty, data dan ketidakpastian, anak kita ada di atas sekolah kita dibandingkan dengan kabupaten kota. Ya. Jadi nanti akan dibuatkan rapot seperti begini. Jadi akan tentu diperbandingkan antar sekolah. Ya. Oke, maka Bapak dan Ibu setelah kita dapatkan 4 level kompetensi, ya, dalam literasi membaca yang pertama ada 4, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir, baik dan mahir, maka kita akan tahu seperti apa kita akan mengejar di kelas kita. Ya, ini literasi membaca. Kemudian literasi numerasi juga sama, ada 4 level literasi numerasi. Jadi anak yang perlu intervensi khusus, dasar minimal, cakap baik, atau mahir. Itu Bapak dan Ibu, kaitan dengan AKM yang akan kita susun, akan kita kerjakan, akan kita lakukan di tahun 2021 ini, di bulan September tahun 2021. Tetapi tugas Bapak dan Ibu, punya tugas utama, Bapak dan Ibu melakukan proses AKM di dalam kelas-kelas kita. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, berikutnya, terakhir Ibu ya, beberapa slide terakhir.
Mohon Sudah izin habis ya Bapak, waktunya? iya sedikit Oke. lagi Bapak. Penilaian bermutu, kunci pendidikan bermutu. Jadi Bapak Ibu melakukan proses penilaian bermutu, membuat soal yang bermutu, ya. Jadi buat soal itu tidak sekadar buat soal. Soal dulu baru kisi-kisi, begitu ya. Beberapa guru yang lain, begitu ya. Kalau guru IGI tidak. Penilaian bermutu, kunci pendidikan bermutu. Jadi kalau kita sudah melakukan proses penilaian bermutu, sesungguhnya kita mulai melakukan proses pendidikan bermutu. Dan harus diingat juga bahwa mutu pendidikan itu tidak pernah dapat melewati mutu gurunya. Ya. Kemudian terus berburu yang baru, terus berburu baru, ya. Karena guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Ya. Terus berburu baru, guru yang berhenti mengajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala macam kekurangannya. Segera saya berikan file saya ke Bu Meti ya. Karena yang ada nomor HP-nya di saya Bu Meti. Sharing and Growing Together bersama Ikatan Guru Indonesia. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Bapak Rahmat. Halo Ibu Bapak, terdengar suara saya? Clear? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Oke, iya mohon maaf Bapak Ibu, barusan saya ada sedikit gangguan jaringan. Jadi ini tadi agak sedikit bermasalah. Ya, terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas pemaparannya, sangat komprehensif sekali ya Pak. Jadi tadi mungkin di awal saya mengangkatnya lebih ke AKM, ternyata di sini kita membahasnya mengenal asesmen nasional, di dalamnya ini kita juga bahas tentang AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Iya, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh raise hand atau dituliskan di kolom chat. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sebentar Pak, tadi saya ada pertanyaan ya Pak, tapi ini dari Bu Sulistiawati kalau tidak salah. Tadi bedanya dengan tes jurusan bagaimana Pak? Tadi pertanyaannya di situ, pertanyaan seperti itu Pak kalau di kolom chat. Bedanya dengan Jurusan tes yang mana? jurusan. Dari Bu Sulistiawati. Bogor, Bandung. Bu Sulistiawati ada masih ada di sini Ibu. Bagaimana Ibu? Pertanyaan tadi Ibu, bedanya dengan tes jurusan. Pertanyaannya hanya itu aja sih Pak kalau di kolom chat. Oke. Bapak dan Ibu, sebelum berlanjut kopi liong dulu Pak ya, Bu. Kopi khasnya Bogor. Biar nggak terlalu ini Bapak dan Ibu ya. Oke, terkait dengan jurusan, mungkin jurusan yang dimaksud adalah jurusan ketika masuk di peminatan ya Pak, Bu. Untuk tahun ini di SMA itu peminatan akan dimulai di kelas 11 Pak. Jadi kita akan berubah dengan kurikulum yang dirampingkan nanti, bahwa kurikulum kita akan dirampingkan, peminatannya ada di kelas 11. Jadi balik lagi ke yang dulu ketika proses penjurusan. Ya, mungkin yang Ibu maksud adalah peminatan. Mudah-mudahan salah ya. Nah, kaitan dengan tes jurusan yang dimaksud jurusan seperti apa? Tetapi Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat bahwa ketika kita melakukan proses AKM nasional, sesungguhnya anak-anak kita sudah mulai dibiasakan mungkin seperti soalnya TPA, tes potensi akademik atau tes bakat begitu ya. Jadi anak-anak kita memang sejak awal sudah disiapkan untuk menghadapi itu. Bahwa kamu itu memang cocoknya ada di mana. Nah, inilah yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Sehingga nanti dalam prosesnya kita akan mulai tahu seperti apa kemampuannya. Tadi saya gambarkan ada 3 komponen di dalam AKM ya. Ada scientific, ada social culture, ya sosial budaya, ada juga personal. Nah, anak-anak kita ada di mana sebetulnya kemampuannya. Jadi sejak SD sudah mulai kelihatan. Oh, ternyata anak ini di scientific. Berarti kita arahkan. Anak ini memiliki kemampuan scientific yang bagus. Karena memang bakatnya ada di sana. Anak ini kemudian adanya di mana nih? Oh, ada di sosial budaya. Oh, berarti nanti arahkan anak nanti memiliki kemampuan dalam kaitan dengan sosial dan budaya. Mungkin itu jurusan yang dimaksud ya. Saya kira bukan jurusan Bogor, Bandung gitu. Oke, iya. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Aman Sukandi, boleh open mic Pak, biar lebih afdol nih Pak untuk bertanya. Pak Aman Sukandi boleh untuk bertanya langsung kepada narasumber. Ya, silakan Bapak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Aman Sukandi dari SD Negeri Genteng, Kota Bogor. Menanyakan tentang teknis pelaksanaan AKM. Karena di SD itu kan nanti jumlah komputer atau laptopnya terbatas. Terutama ini untuk siswa ya, untuk siswa yang 30 siswa itu seperti apa. Kalau guru mungkin sama kepala sekolah mereka sudah memiliki perangkat masing-masing seperti itu. Kalau untuk siswa bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aman Sukandi. Langsung nih Bu Aneta. Bu Anetanya di mute itu. Halo Pak. Iya. Dan Pak Rusman dan Bu Wisna ya Bapak. Oke, satu-satu ya. Iya. Atau langsung. Oke, Pak Rusman dulu boleh? Atau Bu Wisna, silakan, ini yang sudah siap. Bu Wisna mungkin ya. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnawati. Saya seorang guru di SMP Negeri Satap 15 Kolaka Utara. Untuk lingkungan sekolah saya itu anak-anak tuh lebih sering menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ketika saya masuk mengajar, saya paling terkendala lagi dengan bahasa, gitu Pak. Nah, kemudian saya mencoba ketika saya mengajar, saya membuat anak-anak itu Halo Ibu Wisna. Ibu Wisna agak terputus. Oh iya Mbak, jaringan saya di sini jelek. Iya, gak apa-apa Ibu. Boleh diulangi lagi atau kalau nanti jaringannya masih kurang bagus, silahkan ditulis di kolom chat, nanti saya bacakan. Boleh dicoba dulu Bu. Oh iya Mbak. Oh coba lagi ya. Oke. Baik. Gini, sekolah saya itu kan anak-anaknya lebih dominan menggunakan bahasa daerahnya. Nah, salah satu terkendala paling besar yang saya hadapi adalah ketika saya misalnya menyuruh mereka membaca, kemudian misalnya satu paragraf, kemudian saya menyuruh mereka untuk menceritakan kembali apa isi paragrafnya, ternyata mereka kesulitan untuk mengungkapkan isi kepalanya. Entah mungkin mereka karena tidak paham, atau mungkin karena memang terkendala bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa daerah sehari-hari. Nah, pertanyaan saya, Pak, adakah tips agar apa yang akan saya lakukan agar saya bisa melakukan percepatan agar murid-murid saya itu bisa lebih mudah memahami pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau ditampung dulu Pak atau boleh satu lagi lah. Oke, Pak Rusman, silakan Pak Rusman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rusman dari SMK Semak Bogor. Ini ada pertanyaan ini Pak. Pelaksanaan AKM ini kan sifatnya sampling, jadi hanya beberapa siswa yang dipilih ya. Cuma pertanyaannya, kenapa kalau untuk mengukur kemampuan atau kompetensi dari suatu sekolah lembaga pendidikan itu pengukurannya dilakukan secara sampling. Udah gitu samplingnya juga dalam bentuk jumlah, bukan dalam bentuk persentase. Jadi sepertinya tidak mewakili dari siswa yang melaksanakan ujian AKM itu sendiri. Yang kedua, pelaksanaan AKM ini kalau saya lihat soalnya itu sangat bagus ya. Yang ingin saya tanya itu siapa sih Pak yang menyusun dan membuat soal AKM itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah AKM ini bisa menggantikan pelaksanaan akreditasi sekolah gitu, karena arahannya ke depannya kelihatannya itu AKM itu mengukur tentang kompetensi atau kondisi dari sekolah yang bersangkutan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada boneka. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Bapak. Oke, siap. Oke, yang pertama tadi pertanyaan kaitan dengan sarana dan prasarana ya di sekolah dasar terutama ya, yang memang mereka akan kesulitan untuk menggunakan sarana prasarana tadi. Memang betul Bapak dan Ibu, kalau di SD karena memang belum pernah mengadakan kegiatan ujian nasional berbasis komputer, maka mereka akan kesulitan ya menggunakan sarana prasarana ini. Tetapi kemarin setiap LPMP provinsi dan bidang takola dari masing-masing
bidang di direktorat masing-masing, direktorat SD, SMP, SMA begitu ya, SMK itu sudah juga mulai mendata, Pak. Kemarin sudah ada borangnya ya, sudah dimasukkan ke Bapak dan Ibu permintaan data sampai sejauh mana kepemilikan hardware ya, perangkat yang terkait dengan persiapan ujian AN ini, asesmen nasional ini. Nah, nanti ada beberapa sekolah nanti akan dibantu lewat bantuan Chromebook. Jadi nanti berbentuk Chromebook, Bapak dan Ibu. Mungkin sekolahnya Pak Aman Sukandi termasuk yang didata juga oleh LPMP ya, dalam borang isian yang sudah disebarkan oleh LPMP. Kemudian Bapak dan Ibu, AN ini sifatnya ujian online. Jadi online langsung, Pak ya. Online langsung. Jadi tidak ada semi online. Kalau UN kan semi online, jadi tersimpan di server, kemudian diberangkatkan. Kalau ini tidak, langsung online. Maka mau tidak mau harus menggunakan perangkat dan pelaksanaannya di sekolah. Jadi mereka harus ikut di sekolah. Sekaligus menjawab pertanyaan yang berikutnya kaitan dengan AN juga, ya saya lompat dulu ke Pak Rusman. Kenapa kita mengambilnya sampel? Bapak dan Ibu, saya sih selalu menganalogikan sampel ini sama dengan sambal. Sambal. Jadi kalau kita ngambil sambal di kiri, di kanan, di depan, di belakang begitu ya, kita colek sedikit, maka akan menggambarkan seluruh rasa sambal itu. Maka ini juga sama, Pak. Ketika siswa yang diambilnya sampel berdasarkan jumlah anak dan plus persentase, Pak. Jadi nanti kalau ada anak yang misalnya di SD saya siswanya hanya 30, apa kemudian semuanya akan ikut 30 orangnya? Belum tentu. Mungkin dibatasi hanya 20 orang, mungkin juga hanya 15 orang. Siswa di sekolah saya ada 50 orang, apakah semuanya 30 orangnya akan ikut? Tentu juga belum, Pak. Jadi memang nanti sampel juga dikaitkan dengan persentase, ya. Yang kemungkinan nanti akan menjadi dasar daripada pengambilan sampel tadi apa? Ya dari mulai jarak anak ke sekolah, kondisi sosial budaya anak, kondisi kemampuan ekonomi orang tua anak. Karena datanya kita ngambil dari Dapodik, ya. Kemudian apakah ketika kita sudah melakukan proses tadi ya mampu menggambarkan? Saya jawab iya, akan mampu menggambarkan, mampu memetakan sebuah satuan pendidikan dari sampel yang diambil tadi. Nah, siapa penulis soalnya? Penulis soal AN ini adalah kita semua, Pak, Bapak dan Ibu guru ya, yang mengajar di SD, di SMP, di SMA, SMK seluruh Indonesia. Mereka diseleksi yang biasa membantu ya di Pusmenjar, kalau dulu Puspendik, Pak. Karena pembuatan soal AN ini bukan kemarin dadakan. Kita sudah menyusunnya sudah persiapannya sejak tahun 2016 dalam bentuk soal INAP, Indonesia National Assessment Program. Ya. Jadi bagaimana kita menyusun soal tadi. Jadi jumlah soalnya sangat banyak, ratusan ribu, dan ini hasil dari karya dari Bapak dan Ibu semua, ya, guru-guru kita. Bagaimana, apakah kita juga harus memiliki kemampuan itu? Betul, kita semua harus memiliki kemampuan itu untuk juga bisa dan mampu menulis soal-soal yang baik, soal-soal yang bagus, soal yang high order thinking skill tadi saya bilang, soal yang bukan hanya sekadar recall, tidak sekadar recite, tidak sekadar restart begitu ya. Soal recall misalnya, kapan terjadinya perang di Ponorogo? Jawabnya oleh anak, Ba'da Maghrib, Pak, 1825 sampai 1830. Tidak begitu. Jadi perang di Ponorogo itu cuma 5 menit ya, Pak? Gitu. Jadi tidak lagi begitu, soalnya tidak lagi yang recall, ya. Tidak bagaimana anak-anak kita mengulang kembali apa yang kita tanyakan. Kemudian tadi yang terakhir kaitan dengan AN, apakah ini akan di kemudian hari menjadi pengganti akreditasi? AN akan menjadi bagian tak terpisahkan dari akreditasi nasional. Jadi hasil AN akan menjadi bagian tak terpisahkan dari akreditasi nasional. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekolahnya diakreditasi, kita kan masih melihat, Pak ya, Bu. Ya, ini kasat mata aja kita lihat sama-sama bahwa akreditasi itu hanya sebuah proses upacara begitu ya, atau sebuah proses asesornya kita boyong, kita banding-bandingkan, kemudian kasih kalungan bunga dan lain sebagainya begitu. Begitu dipuja-puja seorang asesor itu. Nah, dengan AN ini tidak bisa, Pak. Kita tidak bisa membohongi lagi ya. Bagaimana proses ini nanti, dalam prosesnya nanti AN ini menjadi bagian terpisahkan daripada akreditasi. Berikutnya menjawab pertanyaan Ibu yang tadi saya belum catat namanya ya, sinyalnya karena kurang bagus kaitan dengan bahasa.
apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak dan Ibu kalau mengajar bahasa itu, Bapak Ibu harus mengubah metode. Biasanya kita kalau ngajar bahasa, seringnya kita menggunakan grammar method. Tata bahasa, metode tata bahasa. Jarang sekali Bapak Ibu kalau ngajar bahasa itu menggunakan communicative method. Metode komunikasi. Ya. Jadi kita nih belajar bahasa Inggris sejak kelas 1 SMP dulu ya. Gitu. Atau sekarang anak-anak kita kelas 4 SD begitu. Bisanya apa? Stand up, please. Greet the teacher. Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. Please down. Udah, selesai. Sampai situ urusannya. Beres. Ya, itu kemampuan kita di sini. Nah, makanya kita harus mengubah metode mengajar bahasa itu menjadi communicative method, metode komunikasi. Karena ada 5 hal, 5 kompetensi yang harus didapatkan oleh anak ketika dia belajar berbahasa. Kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan memirsa. Ya, ini kemampuan-kemampuan yang dimiliki dalam kompetensi-kompetensi berbahasa. Makanya harus kita rubah ya menjadi communicative method. Bahkan khusus bahasa Bapak dan Ibu, kita lakukan terobosan. Apa terobosannya? Kita tidak lagi menggunakan taksonominya milik Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Kita menggunakan taksonominya milik Gerards. Ya. Kenapa? Karena lebih muncul communicative methodnya di taksonomi tadi. Boleh tidak kita menggunakan taksonomi yang berbeda? Sangat boleh, Pak. Kita ini banyak sekali taksonomi-taksonomi yang ada dalam dunia pendidikan kita. Bahkan yang terbaru itu miliknya Marzano tidak kita gunakan. Karena hanya ada 3 level, C1, C2, C3 kalau Marzano itu menyebutnya. Kalau belum kan ada 6 ya. Direvisi Anderson dan Cradwell tetap 6. Nah, taksonominya kita lakukan. Bagaimana kita melakukan proses-proses tadi. Sehingga dalam prosesnya bahasa ini menjadi penghela ilmu pengetahuan. Bahasa ini menjadi penghela ilmu pengetahuan. Bukan lagi hanya sekedar pelajaran pelengkap di sekolah-sekolah kita. Saya kira itu. Oke. Silakan. Ya, berarti memang dengan adanya AM ini benar-benar guru itu dituntut kreatif ya Pak ya? Sangat dituntut. Dan kemampuan komunikasinya juga harus terus dikembangkan dan diperbaiki ya Pak ya? Oke. Betul ya, Pak, sekali. Ini ada pertanyaan Pak, saya melihat di kolom chat ini bagus sekali dari Pak Taufik, Ibu Lingga, Ibu atau Bapak Lingga, saya mohon maaf kalau salah, Muhammad Koharudin. Silakan 3 orang penanya, boleh ya Pak ya? Masih ada pertanyaan lagi? Waktunya masih ada beberapa menit lagi, Silakan, sekitar 10-15. Ya, silakan Pak Taufik. Kemudian Ibu atau Bapak Lingga dan Bapak Muhammad Koharudin. Boleh open mic ya? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Taufik dari SMP Kesatuan Bogor. Mohon izin tadi saya menganalogikan cita rasa kopinya itu adonan pisa ya, bukan kopi Leong gitu. Tadi Pak Rahmat menyebut kopi Leong asli Bogor, ya betul, itu kopi asli Bogor Pak. Betul. Pertanyaan saya gini, mungkin terlalu jauh kalau untuk mempelajari PISA. Hanya satu, apakah kita sudah membaca laporan hasil survei PISA itu secara utuh atau secara umum yang beratus-ratus lembar itu? Pernahkah kita membaca semuanya? Itu satu. Kemudian, kenapa rujukan pendidikan kita itu cenderung berkiblat ke PISA? Sehingga dari tahun ke tahun pergantian menteri pun sempat merujuk hasil survei PISA itu menjadi pedoman atau arah sampai dengan sekarang Pak Menteri Nadiem pun menjadikan peta jalan pendidikan nasional itu pun merujuk ke hasil survei PISA tersebut gitu Pak. Padahal sementara kalau yang saya tangkap secara umum ya, ini hasil PISA yang mohon maaf dengan keterbatasan bahasa yang saya miliki, laporan PISA itu dalam berbentuk bahasa Inggris dan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu hanya berbentuk angka, grafik dan tadi yang seperti yang Bapak tampilkan,
itu jumlah persentase per negara, urutan negara, sampai Indonesia berada di urutan sekian itu yang sedikit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, sementara sisanya itu yang beratus lembar itu berbahasa Inggris. Nah, saya menyimpulkan dari hasil bacaan saya itu cenderung lebih sebetulnya ke ekonomi, Pak. Bukan secara khusus hasil survei pendidikan gitu. Jadi arah kebijakan pemerintah pun sepertinya tidak harus selalu merujuk ke PISA gitu. Itu mungkin pendapat saya ya. Ketika untuk merumuskan peta jalan pendidikan nasional pun saya analogikan kita harus membuat titik-titik yang saya anggap sebagaimana Pak Nadiem atau Mas Menteri itu pernah pula menjadi CEO-nya Gojek. Bapak Taufik boleh dipersingkat ya Pak, karena waktu kita sedikit, mohon maaf sebelumnya. Oke, siap. Ya, karena ini ada antrian bertanya nih. Oke, pertama itu tadi, apakah kita semua sudah membaca semua hasil survei PISA, laporan PISA secara umum, secara utuh? Kemudian kedua, kenapa harus PISA gitu yang jadi cita rasa kopinya gitu? Itu saja mungkin yang saya garis bawahi lah. Padahal untuk pedoman itu kan seperti tadi di awal paparan Bapak. Saya potong nih Pak. Iya. Jadi mungkin tadi lebih kepada PISA ya Pak ya. Kenapa Intor yang menggunakan PISA untuk menerapkan asesmen nasional ini? Lebih ke situ ya Pak ya? Betul, ya. Saya mohon izin ya Pak. Satu lagi bentar, ada Pak. lagi? Oke. Bentar, dikit. Gambaran tadi di awal Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara itu sudah meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional yang sudah cukup bagus sebetulnya. Itu tinggal digali ke situ aja. Itu saja mungkin. Dan terakhir saya pernah baca hasil penemuan terbaru, ada buku kuno, buku pelajaran matematika yang ditemukan dalam bahasa Hindia dulu. Itu soalnya sudah seperti soal-soal asesmen sekarang gitu. Ya mungkin itu saja. Jadi kita perlu menggali kembali sebetulnya ke kekayaan Indonesia. Oke, siap. Iya. Mohon maaf itu ya Pak. Berarti tiga poin itu. Oke, siap. Iya, oke. Mohon maaf ya Pak karena ya, waktu jadi kita persingkat. Pak Oke, Rahmat, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Taufik. Mau dijawab dulu atau boleh ada? Langsung Bu. Ini aja yang nanya dulu semua aja. Oke. Ini ada, saya bacakan aja ya Pak karena tidak terlalu banyak pertanyaannya. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Kemudian ada yang menarik nih Pak, pertanyaannya seputar SLB. Sebentar, ada di kolom chat karena ini banyak banget, banyak sekali. Saya izin untuk memilih. Untuk asesmen nasional, apakah dapat diterapkan pada jenjang SLB? Sementara itu dulu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut diskusi di dunia yang lain Pak ya, di ruang dan waktu yang lebih luas ya. Yang pertama mungkin perlu kita kupas dalam-dalam bahwa memang arah pendidikan kita itu sejak Indonesia merdeka itu berkiblatnya ke Amerika begitu ya. Jadi ke Amerika kiblatnya. Kalau dulu sebelum merdeka kita kiblatnya Eropa, dalam hal ini Belanda ya, karena sebagai negara penjajah kita. Tapi kemudian kita berkiblat sejak tahun 1945 Indonesia merdeka, dimulai dengan Taylor tahun 49 dengan mengungkapkan tentang teori pembelajaran yang menyangkut kepada kompetensi. Jadi kompetensi itu sudah dimulai sejak tahun 1949 sesungguhnya. Nah, Bapak dan Ibu terkait itu semua, maka kemudian kita banyak merujuk kepada ahli-ahli pendidikan yang memang dari Amerika. Ya, kita kenal Benjamin Bloom, begitu ya. Kita kenal kemudian Krathwohl, Anderson, ya Marzano, ya. Kemudian yang terakhir dalam tahun 2011 ada teorinya Dyers, begitu ya. Salah seorang pengajar di Harvard University. Nah, kita memang menganutnya ke sana. Itu yang pertama tolak ukurnya. Memang ada kebijakan politik dalam hal ini ya. Kita menganutnya ke sana dalam kebijakannya. Nah, kemudian di dalam prosesnya
kita itu kemudian mengadopsi apa-apa yang sudah berhasil dilakukan oleh negara-negara maju. Ya, mengadopsi kepada apa-apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Termasuk Bapak dan Ibu tentang asesmen ini, sekaligus menjawab pertanyaan di chat ya. Terbalik itu tadi, Australia bukan ke Indonesia kurikulumnya. Indonesia kemudian mengadopsi ke Australia dalam hal penilaian dan bahasa, ESER ya, ke ESER terutama. Ya, di Australia itu adalah NGO pendidikan, kita adopt bagaimana penilaian mereka di sana. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan INAP, Indonesia National Assessment Program di tahun 2016. Saya ikut serta pada saat itu, bagaimana saya belajar dengan orang-orang ESER, ya, dalam hal, bukan ESER yang komputer ya ini ya, tapi NGO-nya. Nah, ternyata bangsa-bangsa yang maju, ya, bangsa-bangsa yang memiliki kemajuan dalam dunia, ya, hal yang lainnya, teknologi dan lain sebagainya, bermula dari pendidikan. Bagaimana mereka memperhatikan pendidikan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari program-program mereka. Kita tahu ya Pak, Bu, ketika saya pertama kali, saya lupa tuh Pak, ada satu orang Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, dia mengangkat diri, ketika diangkat jadi Perdana Menteri, dia sampaikan bahwa permasalahan pertama yang akan saya kupas di Inggris ini adalah education, pendidikan. Sampai dia menyebutkan 3 kali ketika dia pertama kali dilantik menjadi Perdana Menteri. Artinya apa? Kemudian kita melihat negara-negara maju tersebut menjadi hebat dan luar biasa, ya karena pendidikannya itu. Nah, salah satu yang kita adopt sejak tahun 2000 adalah PISA. Selain PISA, ada 2 lagi Pak, namanya TIMSS, Trend International Mathematics Science Studies. Kemudian ada lagi PIRSS, Program International Reading Literacy Science. Ketika anak-anak kita diadukan di dalam PISA, kita kalah Pak, nggak bisa apa-apa. Ya, kita kalah Pak. Bahkan ada satu soal nih Pak, saya share sedikit ya, biar Bapak Ibu lihat. Ada soal ini yang tadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu tentang ini termasuk soal hot tetapi mudah soalnya. Ya, ini soal hot tapi mudah ya, tentang konsep bilangan. Tadi saya bilang, ini soalnya saya ambil dari PISA, Pak, dari TIMSS. Kalau Bapak Ibu tahu, anak kelas 4 SD hanya 1% yang bisa menjawab ini. Jadi artinya apa? Artinya kita harus mengubah pola dalam pendidikan kita. Ya. Dan pemerintah tentunya sudah mencanangkan dengan AN ini. Kita dukung sepenuhnya bagaimana itu bisa kita laksanakan. Ya. Soal hot itu adalah muara dari pembelajaran hot. Jadi kalau kita mau membuat soal hot, pembelajarannya dulu yang harus high order thinking skill. Jadi jangan tiba-tiba pembelajarannya yang tidak hot, bahkan lot, begitu. Tiba-tiba Bapak Ibu memberikan soal hot, ya keteteran anak-anak kita, nggak bisa. Ya. Kemudian apakah AKM ini ada nilainya? Tidak ada nilai Pak, adanya skor dalam AKM itu. Skornya 1 dan 0. Jadi ketika anak mengerjakan benar dapat skor 1, ketika salah dapat skor 0. Lalu bagaimana hasilnya nanti? Ketika anak menjawab pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan AKM, berapa banyak angka satunya? 5, 6, 7, ataukah semuanya angka 1? Ataukah lebih banyak nolnya? Nah, nanti akan bisa menggambarkan yang peak tadi. Perlu intervensi khusus. Ya. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu yang masih open mic boleh dimatikan. Oke, Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat perkembangannya ya. Nah, ada yang peak, ada yang saya gambarkan satu saja Pak ya. Biar Bapak Ibu merasa enak begini ya. Dalam numerasi, contohnya dalam data dan uncertainty. Data dan ketidakpastian. Ini ada anak nih Pak. Ibu mengajar tentang anak-anak, kita akan buat sebuah diagram batang ya. Oke, berdasarkan data dari tabel yang ada. Di kelas kita Pak, di kelas kita ketika kita ajarkan, ada anak yang tidak bisa. Bu, ini gimana bikin grafiknya? Bu, ini saya nggak bisa Bu bikin grafiknya. Nah, maka ibu harus datang pada anak itu melakukan perlu intervensi khusus. Diintervensi anaknya. Maka itu anak kemampuan yang paling rendah. Intervensi khusus. Ada anak lagi. Ini contohnya ya, lihat contoh di depan. Bagaimana mengubah tabel ke dalam grafik. Grafik batang misalnya ya. Anak berubah. Anak lihat contoh bisa. Itu namanya anak yang sudah minimal. Ya, level kedua.
Yang ketiga adalah level baik. Bagaimana yang level baik? Anak ini ketika ibu suruh, anak-anak ayo bikin grafik batang ya dari tabel yang ada. Maka anak ini bisa mengerjakan. Bisa mengerjakan tanpa melihat contoh, tanpa diintervensi oleh bapak dan ibu. Itu yang baik. Dan yang terakhir, yang mahir adalah anak ini ketika selesai membuat diagram batang yang diperintahkan oleh bapak dan ibu, dia bisa berjalan melihat temannya. Kamu salah nih, skalanya tidak sama. Batang yang satu kamu skalanya 2, yang ini skalanya 3. Jadi mampu menilai. Jadi ada 4 kemampuan anak tadi yang perlu intervensi khusus, minimal, kemudian yang ketiga baik, dan yang paling tinggi adalah kemampuan mahir. Lalu akhirnya apa? Akhirnya kita akan dorong anak-anak kita menjadi baik dan mahir. Berarti anak-anak kita itu literat dan numerat. Literat dan numerat. Tidak mudah percaya dengan berita bohong, termasuk literat. Tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya ajakan-ajakan. Misal Pak, Bu, ini yang sederhana nih, yang sekarang sedang rame ya, tentang pembajakan nomor telepon. Ini Bu Meti nih, WA ke Pak Sopyan. Biasanya kalau WA ke Pak Sopyan biasa saja. Pak Sopyan, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nanti kumpul ya di SMP 3, kita adakan rapat IG. Begitu biasanya. Tetapi sekarang kok Bu Meti WA Pak Sopyan, Assalamualaikum Pak Sopyan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dijawab Pak Sopyan. Pak Sopyan harusnya mulai berpikir, ini Bu Meti nggak biasanya ngomongnya seperti begini. Itu kemampuan literat Bapak dan Ibu. Kemampuan literasi, bagaimana kemampuan literasi di sana mampu membandingkan teks yang pertama dengan yang sebelumnya. Bahwa biasanya nggak begini. Jadi literasi dan numerasi itu mengukur kecerdasan, mengukur ketelitian, tidak mengukur pengetahuan. Beda dengan soal hot. Kalau soal hot anak diberikan soal 10, bisa menjawab 8, nilainya 80. Begitu. Itu yang perbedaan yang mendasar. Kemudian yang terakhir pertanyaan tentang apa ya Bu? Saya nggak tulis tadi, keburu tadi. Udah ya? Udah Pak. Tadi lebih maksudnya kenapa sih kita tuh tolak ukurnya kepisah gitu loh? Karena apakah betul benar itu pisah sebagai salah satu indikator aja gitu? Karena tadi kalau salah satu indikator. Program International Student Assessment itu adalah salah satu indikator. Termasuk kita menamainya AKM, Assessment Kompetensi Minimal, Assessment Nasional, kita nganut ke sana. Karena soal AKM yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di sini akan digunakan juga oleh teman-teman lain di luar negeri. Sekolah Indonesia luar negeri. Ya, bahkan sangat mungkin soal kita dibuat kemudian dikerjakan oleh anak-anak luar negeri yang sekolah di sini di Indonesia. Ya, itu. Dan kita mengacu ke sana kenapa? Lihat Bapak dan Ibu, negara-negara OECD, ya, negara-negara berkembang, negara-negara maju, itu ternyata literasi dan numerasinya yang diukur. Bagaimana mereka memiliki kemampuan tadi. Contoh lain, Cina, ya. Kita lihat Wuhan, pertama kali kena pandemi tahun 2019. Kemudian mereka lockdown. Apa yang dilakukan? Mereka lockdown, Pak. Mereka berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari sini. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Sekarang Provinsi Wuhan itu menjadi provinsi terkaya. Terkaya dari mana? Kemampuan mereka membuat alat-alat untuk pandemi tadi. Dari mulai masker sampai dengan vaksin. Kalau Indonesia bagaimana? Apa yang terjadi ketika dapat pandemi? Mereka tidak indah dengan apa yang diminta oleh pemerintah 3M. Malah kemudian mereka berkumpul di balai desa, di kantor pos untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Itu bedanya. Yang literat dan tidak literat. Yang numerat dan tidak numerat. Itu Pak, saya kira. Betul. Oke, dengan kata lain, kita juga nggak bisa menutup mata ya Pak, karena mengikuti indikator PISA tadi, karena PISA juga sifatnya sudah global ya Pak. Dan kita ada di bagian itu, jadi untuk kita diakui secara sejajar ya kita harus pakai ukuran yang global juga, walaupun kita tetap berinovasi menemukan indikator-indikator sendiri ya Pak ya, karena kita masih negara berkembang ya Pak, belum negara maju. Ya, maka itu pendidikan sebagai salah satu pilar untuk menjadikan negara maju, kita harus berjuang bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ini ada menarik ya Pak, karena tadi kita membahasnya lebih kepada AKM. Saya boleh minta izin satu ya Pak, merangkum dari pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya tentang survei karakter Pak.
Jadi tadi ada beberapa penanya, saya izin saya rangkum mengenai survei karakter. Untuk aplikasi atau implementasi dari survei karakter sendiri seperti apa Pak? Dan apakah mungkin Pak asesmen nasional ini bisa merata untuk meningkatkan mutu pendidikan dari Sabang sampai Merauke, Pak? Karena karakter peserta didik kita kan beragam. Ada yang mendapat aksesnya bagus, tapi ada yang tertinggal. Itu bagaimana, Pak? Sebagai kesimpulan juga pada malam ini. Ya, oke, Bapak dan Ibu. Ya, negara kita ini negara beragam, beraneka, begitu ya, dengan kemampuan tiap daerah pendidikannya yang sungguh jauh berbeda. Jangankan mungkin berbicara dari Sabang sampai ke Merauke, atau membandingkan Bogor dengan Jakarta, Bogor dengan Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor saja tentu akan sangat jauh berbeda, begitu ya. Saya misalnya kemarin berkunjung ke Jasinga, begitu ya. Saya bilang Jasinga ini tidak jauh dari ibu kota negara, Jakarta. Tetapi bagaimana pendidikan yang ada di sana juga sungguh jauh tertinggal. Ini mungkin perlu kita benahi bersama. Lalu bagaimana dengan karakter tadi? Survei karakter itu hanya sebagian kecil saja dari hal-hal yang kaitan tadi dengan bagaimana meningkatkan karakter. Ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita memiliki 2 kompetensi ya, yang kita sebut dengan spiritual dan sosial yang muncul dalam KI 1. Itu yang pertama. Jadi jangkar yang pertama ada di situ. Bagaimana karakter anak kita yang kaitan dengan religiositas ya dan sosial itu ada di sana. Jangkarnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kita punya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang pengembangan pendidikan karakter yang disusul dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 yang terkait juga dengan pengembangan pendidikan karakter. Jadi sudah sangat banyak, Pak. Belum lagi tahun yang sebelumnya, 2014 kita punya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 terkait dengan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang juga kaitannya dengan karakter. Jadi sangat banyak, Pak, lingkupnya, ruang lingkupnya yang kaitan dengan karakter ini. Dan yang paling penting dari semua peraturan yang ada adalah guru sebagai role model pendidikan, ya, di mana guru menjadi uswah, menjadi teladan, menjadi panutan bagi siswa-siswanya, sehingga anak-anak mampu mencontoh kepada Bapak dan Ibu. Aduh, Bapak dan Ibu ini bicaranya enak, lemah lembut, komunikasi yang bagus. Saya tertarik sekali. Saya nggak suka dengan Bapak itu, ngomongnya kasar. Kadang-kadang bicaranya tidak enak. Nah, Bapak itu saya nggak suka merintah-perintah. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Kita sebagai role model pendidikan, kita sebagai orang yang memang garda paling depan, ujung tombak pendidikan, mampu mewujudkan pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan pendidikan karakter tadi. Saya kira itu mungkin, Bu. Oke, iya. Wah, Pak, ini kalau saya bacakan, ini mohon maaf Bu Hesti, kita sudah habis ya waktunya ya? Ya, sampai jam 9, Bu. Oke, ini kalau dilihat di jam saya 20.58. Jadi sudah menjelang habis ya, Bu? Walaupun masih ada pertanyaan. Oke, iya Pak. Pak Rahmat Hidayat, rasanya memang tidak cukup ya Pak, 1,5 jam ya kita berdiskusi tentang pendidikan walaupun sudah kita fokuskan ya membahas tentang asesmen nasional. Jadi saya terima kasih sekali Pak sebagai moderator dapat ilmu tentang asesmen nasional walaupun kita masih menunggu kayak apa sih ya, seperti apa di bulan September ya Pak ya kalau tidak salah tadi ya. Ya. Sambil menunggu di bulan September rasanya kita semua khususnya tadi saya menarik dengan statement terakhir Bapak bahwa guru sebagai role model atau teladan bagi anak-anaknya, bagi peserta didiknya, kita harus mempersiapkan diri ya Pak ya. Jadi mempersiapkan lahir dan batin ya Pak, nggak usah stres dulu ya Pak. Betul. Betul. Karena gini kadang-kadang kita sebagai guru menuntut anak untuk literasi, kitanya tidak literasi ya Pak. Ya. Nah jadi dengan kata lain kita semua berjuang bersama untuk memperbaiki pendidikan dan sebagai statement di akhir saya berusaha untuk merangkum apa yang Bapak sampaikan bahwa kita mempersiapkan generasi abad ke-21 ini komprehensif ya Pak, dari pemerintah dengan kebijakannya, menurunkan
asesmen nasional, kemudian turunannya, indikator-indikatornya, dan juga yang tadi Bapak Ibu tanyakan mengenai soalnya seperti apa, terus tujuannya seperti apa. Mungkin sampai nanti September kita terus belajar, kita terus berdiskusi sehingga kita siap ya Pak ya. Walaupun nanti ada trial and error ya Pak. Betul. Nanti kan juga akan dikaji ulang gitu. Kalau memang cocok kita lanjut terus seperti itu. Ya, rasanya kita sudah tidak terduga ya Bapak Ibu, tepat di pukul 21:01 kalau di jam saya, berakhir sesi ngopi kita, ngobrol pendidikan inspiratif episode ke-16 yang mengangkat tema mengenal asesmen nasional. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang sudah berkenan hadir standby dengan 91 partisipan give applause Bapak Ibu. Malam ini kita benar-benar keren Bapak Ibu. Saya yakin pendidikan kita maju kalau kita bersama seperti ini, mau terus berdiskusi. Sebelum sesi berakhir kita izin foto bersama ya Bapak Ibu. Kasih wajah paling manis sebelum tidur. Jadi biar mimpinya tambah oke. Silakan Bapak Ibu open kameranya, kasih foto termanis Bapak Ibu sebagai guru yang inspiratif seperti ngopi nih ya. Oke. Foto bersama akan difoto 3 kali. Bapak Ibu yang memang punya IG boleh ya Bu Meti? Boleh diposting nggak Bu? Di IG Bapak Ibu sekalian. Boleh sekali Bu. Oke. Aneta. Iya, jadi boleh diposting ya. Saya izin memfoto. Kita 3 kali. Nanti di sini ada 4 slide ya. Saya akan kasih aba-aba. Slide pertama. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu, tahan senyumnya ya, sudah sikat gigi pastinya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Dua lagi ya Bapak Ibu. Sebentar. Sunyi kalau lagi dipoto. Cheese. Bagusnya bilang jambu bareng-bareng. Oke, bilang jambu boleh. Terakhir ya Bapak Ibu. Pontenah Kang Rahmat kamari asosiasi Bu. Iya. Bapak Ibu yang nanti punya IG boleh di tag IG Kota Bogor, IG Kota Bogor sehingga kalau kita tidak lengkap nih dokumentasinya bisa saling menyimpan ya Bapak Ibu plus saling berkenalan. Ya, alhamdulillah Hirobil Alamin pada malam ini kita bersama-sama sudah mendapatkan transfer knowledge dari narasumber kita Bapak Rahmat Hidayat. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas ilmunya. Ini pahala yang tidak akan berhenti mengalir ya Pak, karena ilmunya sangat bermanfaat. Dan boleh ya Pak ya, nanti kita dapat materinya boleh ya Pak ya? Karena materi sudah saya kirim ke Bu Meti. Oh oke, iya. Terima kasih Bapak materinya. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam memandu acara malam ini ada kekurangan, salah menyebutkan nama atau sapaan, mohon maaf sekali lagi saya ucapkan, dan semoga silaturahmi kita jalan terus di episode berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan, saya kembalikan lagi ke host kita, Ibu Hesti Dwi. Bu Hesti, mohon maaf saya salah sebentar karena banyak sekali pertanyaan di chat mengenai absensi atau presensi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa presensi langsung kita ambil dari rekaman yang ada di Zoom, sehingga memang tidak ada form terpisah untuk mengabsen atau melakukan presensi. Dan dari situ pula nanti kami akan membagikan e-sertifikat atas partisipasi Bapak Ibu sekaligus dengan materi yang sudah di-share oleh Bapak Rahmat. Demikian Bapak Ibu penjelasannya. Silakan Bu Hesti.
Ya, terima kasih Bu Meti. Satu kata mungkin untuk malam ini ya Bu Anet, Pak Rahmat, luar biasa. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Rasanya seperti dikejar-kejar, lihat chat dengan diskusi yang luar biasa. Dan kayaknya nggak cukup nih satu malam aja, mungkin bisa dibikin Bu Meti jilid keduanya. Karena betul seperti yang tadi Bu Anet bilang ya, banyak banget informasi yang kita sendiri akhirnya baru tahu juga di sini. Jadi mungkin nanti bisa ada jilid keduanya. Dan terima kasih juga kepada para Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sesi Ngopi Igi malam ini. Terima kasih sudah selalu setia pada malam minggunya bersama Igi. Mudah-mudahan di malam minggu ini kita mendapatkan ilmu yang berkah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua, untuk sama-sama menjadi guru yang inspiratif, memajukan pendidikan di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama Pak Ibu. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Anet. Sama-sama semuanya. Mas Sofian, ayo ngopi. Semuanya. Ngopi Liong. Ya, Liong. Kang Rahmat. Kopi Liong. Liong Bulan. Kode Bu Meti bikin tun nggak? Bikin tun Izin, Bapak kapan? Ibu. Kalau sudah divaksin Pamit ya. semua ya. Nanti buat yang Aku nggak ada. yang live. Ya, betul Bu Meti. Ya, tetap muka Bu, bisa Bu. Boleh Ya. mungkin kerjasama nanti dengan penerbit bisa lah Bu. Saya dorong dengan misal dengan Erlangga. Saya kira bisa. Nanti pembiayaan dari sana. Atur nuhun pisan. Sami-sami ya. Izin pamit Bapak dan Ibu ya. Ya. Assalamualaikum. Non, selamat. Ya, sami-sami Kang. Selalu. Amin. Sukses Lain ya. ya, Bu deadline ya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini saya boleh izin live? Boleh Bu Anet. Oh, oke, iya. Kalau begitu, ya Bu Meti. Ya, kita langsung tutup saja ruangannya ya. Ya. Sampai bertemu kembali di Ngopi Igi episode ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meti. Sama-sama Bu Aneta, terima kasih Bu Hesti juga. Makasih Bu Hesti, salam kenal. Ya Bu, ya, mangga Bapak Ibu, izin nih Bapak Ibu.